Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa, saya dari Prodi PGSD semester 3. Sini saya akan menjelaskan tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Badri Munawar MPD. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, pembahasan kali ini akan saya bahas tentang yang pertama itu apa yang dimaksud dengan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Yang kedua, bagaimana peranan TIK dalam pendidikan. Yang ketiga, apa saja sih manfaat TIK dalam pendidikan. Yang keempat, apa saja dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Dan yang terakhir, apa saja contoh pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Nah, langsung saja ke pengertian TIK. Nah, teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan teknologi dalam pengolahan data, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui media tertentu, menurut ITA tahun 2017. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah sistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengirim informasi. TIK memungkinkan individu untuk mengakses, mengolah, dan berkomunikasi secara efektif, sehingga memfasilitasi penyampaian informasi antara pengirim dan penerima. Dengan demikian, TIK berperan penting dalam mempermudah proses komunikasi dan pengelolaan data di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Lanjut ke apa sih dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar? Nah, teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Tentu ya, dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar itu sangat penting karena teknologi apalagi zaman sekarang itu sangat dibutuhkan untuk dunia pendidikan maupun dunia lain. Nah, contohnya misalkan ketika si guru sedang mengajar, nah si guru itu akan menggunakan alat belajarnya atau cara mengajarnya menggunakan teknologi seperti ketika menyampaikan materi maka menggunakan infocus. Nah, dan siswa juga belajar bisa menggunakan dengan teknologi, bisa menggunakan e-book untuk belajar mencari referensi atau misalkan membaca jurnal di HP. Nah, terus yang kedua itu ada perbedaan. Nah, proses belajar mengajar secara tradisional dan proses belajar mengajar menggunakan teknologi. Yang proses belajar mengajar tradisional itu yang pertama, bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Tentu ya teman-teman bahwa sebelum adanya teknologi, proses mengajar dulu tuh menggunakan kertas, pena, dan papan tulis. Meskipun sekarang masih digunakan juga ya. Terus yang kedua itu akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Tentu ya teman-teman, ketika misalkan seorang guru mengajar, ketika misalkan untuk menyampaikan materi itu hanya terbatas. Nah, untuk teknologi sekarang kita bisa menggunakan belajar itu di internet itu. Kayak misalkan sekarang itu ada, mohon maaf ya, AI gitu. Nah, itu juga bisa menggunakan AI, belajar dari situ. Atau misalkan ketika mencari referensi materi bisa di Google atau di Google Scholar. Nah, yang selanjutnya yaitu proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Tentu ya teman-teman, sebelum masa pandemi, nah proses belajarnya itu menggunakan tatap muka atau bertemu langsung secara kelas. Nah, beda lagi dengan proses belajar mengajar teknologi. Nah, akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Tentu ya teman-teman, bahwasanya akses teknologi itu sangat menyebar luas. Nah, salah satunya di dunia pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Tentu ya teman-teman, bahwasanya ketika misalkan kita belajar daring,
Nah, menggunakannya itu menggunakan handphone meskipun belajarnya itu jarak jauh, cuman kita masih dalam suatu ruang lingkup. Nah, misalkan dari HP. Terus yang ketiga itu memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Tentu ya teman-teman, kalau misalkan menggunakan teknologi itu pembelajarannya itu lebih personal bagi siswa gitu. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya? Nah, yang pertama itu membuat ketergantungan, memberikan dampak pada kesehatan, kurangnya interaksi sosial di dunia nyata, membuat lebih malas. Nah, membuat ketergantungan. Tentu ya teman-teman bahwasanya dalam setiap teknologi itu pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ketergantungan. Kalau misalkan kita sebagai seorang siswa, ketika misalkan si guru mengasih tugas, nah kita itu akan ketergantungan kepada Google, ChatGPT, AI, apalagi sekarang ada teknologi yang namanya AI ya. Nah itu bisa membuat kita ketergantungan gitu. Terus yang kedua itu memberikan dampak pada kesehatan. Tentu ya teman-teman bahwasanya kalau misalkan kita terlalu menggunakan teknologi atau misalkan gadget, nah itu tuh akan berdampak kepada kesehatan, tentunya kepada mata. Apalagi anak-anak sekarang itu lebih difokuskannya itu kalau misalkan ada anak nangis, nah itu akan diberikan HP. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Nah yang ketiga itu kurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Betul ya teman-teman. Apalagi yang namanya Gen Z. Nah tentu Gen Z itu hobinya itu rebahan ya. Kalau misalkan kita bahas secara ini gitu ya. Nah itu akan mengurangi dampak interaksi antara sosial di dunia nyata. Karena kita itu terfokus kepada HP yang seringnya rebahan di kamar sambil main HP gitu. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi harus ada step by stepnya itu ya, main teknologi itu seperlunya aja. Nah membuat lebih malas. Tentu ketika misalkan ada orang tua yang menyuruh kita, nah itu kalau kita kan misalkan kita lagi main HP, kita disuruh nanti gitu kan, karena kita lagi fokus main HP. Nah itu akan membuat kita malas gitu untuk mengerjakan sesuatu yang lain gitu, atau membantu orang tua. Nah selanjutnya yaitu contoh teknologi informasi komunikasi. Nah yang pertama itu komputer, tentu ya teman-teman. Nah komputer ini adalah teknologi. Nah yang kedua itu ada internet. Nah internet itu apa sih? Ada situs web, blog, dan email. Nah teknologi siaran langsung seperti radio, televisi, dan web chatting. Nah yang ketiga itu adalah teknologi penyiaran yang direkam atau podcast, pemutaran audio dan video, dan perangkat atau penyimpanan. Nah telepon, yaitu ada telepon kabel, telepon seluler, satelit, visual atau konferensi video, dan lain sebagainya. Nah lanjut, selanjutnya yaitu ada peran TIK dalam dunia pendidikan. Apa sih perannya dan bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Yang pertama itu ada memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Nah, guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Nah, yang kedua itu membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang ketiga itu membuat akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Nah, terus, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Ada kutipan tentang teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Nah, selanjutnya, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Menurut David Wernick. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.